Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tahu meskipun kita saat ini tidak bertatap muka, tetapi kita percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan percayalah dan yakini bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kekuatan, Tuhan masih berikan kita kesehatan, Tuhan selalu melindungi dan menjaga kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau, Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan hidup kami aman bersama dengan Engkau. Kami tahu Bapa di tengah dunia yang bergejolak ini Tuhan, dengan virus-virus yang saat ini memberi kekhawatiran kepada kami. Kami percaya kami aman bersama dengan Engkau. Di bawah naungan sayap-Mu kami tenang Tuhan. Kami merasakan ketenangan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, hadirat Allah melawat setiap kami. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, memberi kekuatan, memberi kelegaan, memberi sukacita di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, selawatan-Mu terjadi atas kami Bapa. Meskipun kami mungkin saat ini tidak bersama berkumpul untuk memuji Engkau, tapi kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Oleh sebab itu, nyatalah kuasa-Mu saat ini menjamah dan melawan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini, kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan pujian ini kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia Allah yang hidup. Yakinkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kata kasih karunia-Mu Bapa. Kami katakan kekuatan kami hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa-Nya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
haus akan Engkau, Kau puaskan Tuhan. Amin. Ya, setiap jiwa yang saat ini mengalami kelemahan, Kau berikan kekuatan Bapa. Ya, setiap kami yang mengalami kekhawatiran, Kau berikan kami kepastian bersama dengan Engkau. Terima kasih. Bangkitkan setiap pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memuaskan setiap dahaga kami. Hadirat-Mu Tuhan adalah tempat ketenangan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi bangun hubungan-Mu dengan Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia hadir melawat setiap kehidupan kita. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Pemulihan terjadi atas rumah tangga kami. Pemulihan terjadi atas pekerjaan usaha kami. Pemulihan terjadi atas setiap perekonomian kami. Pemulihan terjadi atas setiap anak-anak kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya. Di mana ada hadirat Tuhan di situ kuasa-Mu sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang bersuka cita mari bersama kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Saya percaya kita dalam keadaan luar biasa. Amin. Dan sebab itu mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita percayakan hadirat Tuhan menolong setiap kita. Katakan bersama bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus, nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
kita, amin. Amin. Kita percaya lawatan Allah terjadi atas hidup kita pagi hari ini. Amin. Oleh sebab itu mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Percaya segala yang terjadi saat ini pasti akan berlalu dengan seizin daripada Tuhan. Asal kita mau melekat kuat di dalam Tuhan. Apapun yang saat ini dialami dunia, kita percaya kita tetap tenang bersama dengan Tuhan. Mari anak-anak Tuhan yang diberkati Allah, kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, semua akan indah pada waktu-Mu Bapa. Semua yang terbaik Tuhan akan jadikan dalam hidup kami. Tuhan akan jadikan atas kota kami. Tuhan akan jadikan atas bangsa kami Tuhan. Asal kami mau melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Katakan, Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Kau memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, Yang kami percaya Tuhan. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Lebih lagi katakan, Musim akan selalu berganti. kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi, dan tentunya kita semua bersuka cita dan tetap bersemangat, antusias di dalam Amen. menyambut hari Sabat dan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan bersama-sama, mari kita satu hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Sungguh kami percaya Engkaulah yang menolong, Amen. Engkau yang memelihara dan menjaga kami. Amen. Dan tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau lalai untuk memperhatikan kami. Amen. Hari ini pun kami yakin Engkau ada bagi kami, Yes. dan siap untuk mencurahkan segala hikmat dan kuasa-Mu lewat Amen. firman Tuhan. Kami membuka hati kami, dengan sukacita kami sambut firman Tuhan. Amin. Kami percaya ada mujizat di dalam ibadah kami. Amin. Amin. Haleluya. Mari semua yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita katakan Amin. Puji Tuhan. Baik saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayat 8 sampai 15. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap, dan saudara di rumah boleh membaca, mengikutinya di ayatnya yang ganjil, saudara. Saya akan mulai terlebih dahulu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 sampai 15. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kami diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Ayat 11. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ayat 15 kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Yesus tidak berubah, dan itu ya tema yang menjadi tema bagi renungan atau khotbah pada minggu pagi hari ini, yaitu Yesus tidak berubah. Seperti yang kita baca tadi, dan kita yakini bahwa Yesus Kristus yang kita sembah selama ini memang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Meskipun semua berubah, hari-hari ini kita mendapati segala sesuatu berubah begitu cepat. Beberapa hal boleh berubah, terkadang kita tidak bisa mengikuti perubahan dan perkembangan dunia yang ada. Begitu cepatnya perubahan. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus tetap yakin ada satu, bahkan satu-satunya yang tidak mungkin berubah, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah. Nah saudara, secanggih apapun senjata-senjata yang dikembangkan oleh para ahli, begitu hebatnya perkembangan perubahan teknologi, mulai menciptakan senjata canggih, mulai menciptakan piranti-piranti yang luar biasa, kejeniusan yang terus bertambah-tambah. Bahkan hari-hari kita mendengar ada virus yang sangat-sangat mengguncang dunia. Apapun perubahan itu, tetapi kita harus tetap yakin bahwa kuasa Tuhan tidak akan berubah. Amin. Dan itu yang harus bisa menjadi kekuatan bagi hidup kita hari-hari ini, sebagai satu alasan kenapa kita harus tetap bersuka cita, bersyukur, dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan,
karena apapun yang terjadi, Yesus tidak berubah. Yes. Nah, apa yang harus kita perbuat? Kalau dunia mulai mengalami perubahan yang luar biasa, maka orang-orang berusaha untuk mengikuti perubahan supaya tidak tertinggal, supaya tidak disebut sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman. Nah, itu sikap untuk menghadapi perubahan dunia. Tapi kita juga harus punya sikap untuk menanggapi pribadi Yesus yang tidak berubah. Ya, kita juga harus punya sikap, punya respon untuk menanggapi betapa Yesus itu tidak berubah. Ya, apa yang harus kita perbuat? Apa sikap kita terhadap kekekalan Yesus, terhadap Yesus yang tidak berubah? Nah, yang pertama, saudara, kalau kita hari-hari ini kita menghadapi keadaan yang berubah, begitu cepat berubah, kita harus memiliki cara hidup yang mengikuti perkembangan yang ada. Tetapi menghadapi Yesus yang tidak berubah, kita memiliki sikap yang pertama, kita jangan sampai tersesat. Itu yang pertama, jangan kita sampai tersesat. Di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Hati kita harus diperkuat dengan kasih karunia. Saudara, apa yang membuat kita tersesat? Mungkin kita punya pengalaman tersesat di jalan atau di hutan dan di pertokoan mungkin, saudara. Ya, apa yang membuat kita mengalami yang namanya tersesat? Ada beberapa hal yang menyebabkan kita tersesat. Ya, antara lain mungkin kita memiliki ketidaktahuan, atau mungkin kita kurang pengalaman, atau mungkin kita lalai, atau mungkin bahkan kita berjalan sendirian, sehingga kita menyebabkan itu kita menjadi ketakutan yang luar biasa. Orang yang tidak tahu apa-apa, yang kurang pengalaman, seringkali dia menghadapi segala sesuatu dengan tidak tenang. Ya, ada rasa takut. Atau terlebih lagi ketika sedang mengalami kesendirian, rasa takut itu menyerang. Di dalam ketakutan, mudah sekali orang itu disesatkan. Di dalam ketakutan, di dalam ketidaktahuan, sangat mudah orang itu mengalami yang namanya tersesat. Nah, saudara, hari-hari ini ada banyak orang hidup di dalam ketakutan, terikat dalam ketakutan. Takut adalah sesuatu yang manusiawi, wajar. Tetapi terikat dalam ketakutan itu tidak wajar, terlebih lagi bagi kita orang percaya. Kalau kita yakin Yesus tidak berubah, seharusnya kita tidak perlu terbawa dengan rasa takut yang hari-hari ini begitu menyerang banyak orang, saudara. Saat ini roh ketakutan sedang ditebarkan oleh iblis dengan hebatnya. Ketakutan adalah produknya iblis. Yesus tidak pernah memberikan ketakutan. Amin. Karena Yesus yang dia berikan adalah kekuatan. Yes. Ketakutan itu murni adalah buatan iblis. Iblis memberikan ketakutan karena di dalam ketakutan mudah sekali bagi iblis untuk menyesatkan kita, saudara. Ya, jadi apakah iblis berhasil dengan caranya hari-hari ini? Ada banyak cara iblis untuk membuat kita tersesat. Ya, ketika iblis gagal untuk membuat umat Tuhan berdosa, iblis melakukan dengan cara lain, yaitu menebar ketakutan supaya ujung-ujungnya kita mulai bergeser dari iman kita. Saudara, apakah iblis berhasil dengan caranya untuk menebarkan ketakutan? Saudara, tergantung dari kita. Jika kita ketakutan hari-hari ini dengan keadaan yang ada, dengan pemberitaan yang beredar saat ini, kita memilih untuk takut, berarti kita sedang membuat iblis berhasil. Dan kalau kita pelihara rasa takut itu, berarti kita sedang tersesat. Tersesat artinya tidak sedang berada di jalan yang benar. Tersesat itu artinya kita sedang keluar atau menyimpang dari jalan yang memang Tuhan sediakan, Tuhan khususkan bagi kita. Saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Saudara, mari kita kuatkan hati kita. Jelas sekali dikatakan, yang Allah berikan itu bukan roh ketakutan,
tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam segala keadaan, terlebih keadaan yang begitu mengguncang. Virus corona yang begitu luar biasa diberitakan, seakan-akan gadget kita, handphone kita penuh dengan postingan yang selalu berkaitan dengan corona. Nah saudara, semua kembali kepada kita, apakah kita memilih untuk takut atau kita memilih untuk tetap kuat dan tetap hidup di dalam tuntunan Roh Kudus atau hidup di dalam ketertiban. Karena sekali lagi, ketakutan itu membuat kita makin tersesat. Ketakutan membuat kita sukar untuk melihat jalan yang benar. Nah saudara, banyak orang yang saat ini mengalami ketakutan, dan sepertinya kalau ditanya satu persatu, sepertinya ketakutan yang terbesar adalah takut mati. Ya, takut mati. Dan memang tidak ada orang yang suka dengan mengalami sakit, mengalami terkena virus corona sampai mati. Semua orang pasti menolaknya. Kematian menjadi sesuatu yang paling ditakuti, karena mati adalah sesuatu yang tidak pernah dialami. Sesuatu yang tidak pernah dialami itu seringkali kita takut menghadapinya. Sama seperti orang yang pertama kali naik ke meja operasi, pasti ketakutan, karena itu adalah pengalaman pertama. Dia belum tahu, dia belum pernah. Ada banyak imajinasi yang dalam pikirannya membuat dia rasa ketakutan. Demikian juga dengan kematian. Ada banyak orang, terlebih lagi orang Kristen, sayang sekali, mengalami ketakutan yang luar biasa menghadapi kematian. Saudara dikasih Tuhan, itu pun adalah cara iblis untuk membuat kita makin jauh dan melupakan apa yang Tuhan firmankan. Dan banyak orang tawar-menawar tentang waktu matinya kapan dan cara matinya bagaimana. Banyak orang memilih kalau bisa nanti matinya di usia tua dengan cara yang tenang dan lain sebagainya. Ada banyak orang tawar-menawar dengan waktu mati dan cara mati. Tetapi saudara, kita harus yakin bahwa waktu mati, cara mati itu tidak menentukan kemana kita akan menuju. Karena yang menentukan kemana kita akan menuju, apakah ke sorga atau ke tempat yang lain, bukan cara mati tetapi cara hidup kita. Nah saudara, semua orang pasti akan mati meninggalkan dunia ini. Karena itu jangan takut, karena tujuan kita jelas. Sorga adalah tempat kita semua. Sorga disediakan Tuhan. Jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita diikat dengan ketakutan, karena kematian kita punya alamat yang jelas. Saudara, saya tidak mengajak kita untuk berserah begitu saja. Kita memang harus berserah, tetapi di dalam berserah pun kita juga harus punya tindakan yang tepat. Jangan kita berserah di dalam ketakutan, tetapi kita berserah di dalam iman percaya yang kuat kepada Dia. Ya, jadi ini hal pertama. Kalau kita yakin Yesus tidak berubah, jangan sampai kita tersesat. Kita tetap di jalan Tuhan, kita lepaskan segala ketakutan. Milikilah kekuatan. Hal yang kedua, saudara, kalau kita yakin bahwa Yesus tidak berubah, sikap kita harusnya kita ingat akan tujuan Bapa. Kita ingat akan tujuan Bapa. Karena jika memang Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, berarti saudaraku, rencananya pun dari semula juga tidak berubah, tetap sama, yaitu menjadikan kita umat-umat yang berkemenangan. Tidak pernah berubah, saudara. Apapun keadaan yang terjadi, rencana Tuhan tetap sama, yaitu kita akan dijadikan umat yang lebih dari pemenang. Terus naik dan tidak turun, bukan jadi ekor tetapi jadi kepala. Haleluya. Saudara, di ayat yang ke-14 di dalam Ibrani pasal yang ke-13 yang tadi kita baca di awal, di ayat 14 berbunyi demikian, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Artinya memang sungguh-sungguh kita ini tidak berasal dari dunia. Tuhan merancang kita, Tuhan mendesain kita, merencanakan kita memang untuk tidak menetap di sini. Tetapi artinya Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal yang memang itu untuk kita.
yaitu kerajaan sorga. Nah, saudara, itu rancangan Tuhan. Jadi jangan sampai kita lupa dengan tujuan Bapa yang semula. Seringkali saudara, ketika kita lupa, ketika kita terganggu dengan tawaran-tawaran yang baru, sampai-sampai tujuan semula menjadi lupa. Seringkali itu kita alami di keseharian kita. Mungkin tujuan kita semula akan memasak atau membersihkan rumah. Tetapi selagi kita akan menuju ke dapur, selagi kita akan menuju ke halaman untuk membersihkan rumah, kita melewati televisi yang sedang menyala. Dan kebetulan acara yang sedang ditampilkan adalah acara yang kita sukai. Tanpa sadar kita berdiam lama di depan televisi, kita lupa akan tujuan. Nah, sudah dikasih Tuhan, jangan sampai kita lupa akan tujuan yang semula dari Bapa. Kalaupun hari ini ada banyak hal yang mengganggu pikiran kita, mengganggu kehidupan kita, tetap ingat akan tujuan Bapa, karena Yesus tidak berubah, tujuannya pun tidak berubah. Kita disebut sebagai orang yang bukan berasal dari dunia, artinya asal kita dari sorga. Kita adalah utusan sorga, kita adalah duta-duta kerajaan sorga. Yohanes 17 ayat 16 sampai 18. Yohanes 17 ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, apa artinya? Artinya adalah kalau kita memang dari sorga, kalau kita memang diutus dari sorga, kita adalah utusan sorga, maka pertolongannya pasti selalu ada bagi kita. Pertolongannya sangat-sangat menjamin kehidupan kita. Sama halnya seperti duta besar sebuah negara yang diutus ke Indonesia. Ya, seandainya Indonesia mengalami keadaan yang kurang baik, sekalipun saya tidak berdoa seperti itu, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Kalau seandainya Indonesia mengalami keguncangan atau mengalami keadaan yang kurang baik, duta besar dari beberapa negara yang diutus ke Indonesia, mereka tidak akan pernah khawatir tentang hidupnya. Karena mereka tahu bahwa yang membiayai hidupnya, yang menjamin hidupnya adalah negara yang mengutusnya. Sehingga kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di negara tempat di mana dia diutus, itu tidak mengganggu pikirannya, itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Dia akan tetap yakin akan terjamin hidupnya, karena negara yang mengutusnya pasti menopang kehidupannya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jika kita yakin bahwa kita adalah utusan sorga, maka apapun yang terjadi di dunia ini seharusnya tidak mengurangi rasa semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita, tidak akan mengganggu kedamaian kita. Kita tidak akan takut dan gentar. Amen. Karena kita yakin Yesus menjamin hidup kita. Dia tidak berubah, dia tetap pada rencananya semula. Amen. Saudara, yang ketiga, bagaimana sikap kita menyikapi, menanggapi, meresponi bahwa Yesus punya sifat yang tidak berubah. Yesus itu kekal, Yesus itu tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sikap kita sebaiknya adalah kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga perkataan kita, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-15, di dalam Ibrani 13 ayat 15, tadi dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, jika Yesus sungguh tidak berubah, apapun yang terjadi seharusnya perkataan kita tetaplah penuh dengan pujian. Amen. Mulut kita seharusnya tidak bersungut-sungut atau mempertanyakan keadaan ini, atau mempertanyakan di manakah Tuhan. Kalau kita yakin Yesus tidak berubah, kita harus tetap mengucap syukur. Tidak merubah perkataan kita, yang kita, dimana kita memang suka mengucap syukur. Apapun yang terjadi,
tidak akan pernah berubah, kita pun mengucap syukur. Saudara, kita tahu bahwa lawan kata atau antonim dari bersyukur itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu adalah salah satu wujud pemberontakan. Ya, berontak kecil-kecilan itu bersungut-sungut. Karena kalau sudah sampai kerusuhan, demo dan lain sebagainya itu dikatakan berontak yang besar. Tetapi semua itu diawali bermula dari pemberontakan yang kecil, yaitu bersungut-sungut atau tidak terima dengan keputusan yang ada. Nah, saudara, sama halnya seperti seorang anak-anak yang ketika membuka penutup makanan di meja makan dan dia melihat makanannya yang tersedia tidak seperti yang dia sukai, dia memilih untuk, ya sudah, aku tidak mau makan. Itu tandanya anak itu sedang tidak bersyukur. Anak itu sedang bersungut-sungut dan dia sedang memberontak karena dia menolak untuk makan. Hari ini, saudara, jangan lupa kita untuk bersyukur. Amen. Kalau kita menganggap hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, hendaknya setiap hari kita bersyukur. Amen. Apapun berita yang kita dengar, dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur. Ya. Karena semua yang dijadikan Tuhan pasti baik. Amin. Tidak ada yang buruk yang Tuhan jadikan. Ya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, jadi kita harus mengucap syukur, saudara. Kita harus mengucap syukur. Jangan sampai kita lupa bersyukur. Jangan sampai kita bersungut-sungut, saudara. Ya, saudara. Jadi jika kita harus yakin, jika dulu Tuhan menolong kita, kita baca di Alkitab, Yesus luar biasa melakukan mujizat. Jika dulu Yesus adakan mujizat, hari ini pun mujizatnya masih ada bagi saudara saya. Esok dan sampai selama-lamanya pertolongan dan mujizat Tuhan selalu nyata bagi kita, saudara. Saudaraku, terlebih lagi kita harus ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Bait Allah berbicara tentang tempat tinggal Allah atau tempat di mana Allah bersemayam. Ayat penutup saya akan baca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amen. Saudara, bait Allah adalah tubuh kita. Artinya Tuhan bersemayam di tubuh kita. Amen. Di mana Tuhan bersemayam? Di tempat di mana tempat itu kudus, di tempat di mana ada kekudusan. Disitulah Tuhan bersemayam. Karena dikatakan Tuhan bertahta di tempat kudusnya. Selama perkataan kita perkataan yang baik, maka kita sedang menjaga kekudusan. Karena Yesus juga pernah berkata, bukan apa yang keluar dari mulut kita yang menajiskan kita, bukan yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan kita, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Ya, saudara, jadi perkataan kita itu sangat menentukan apakah kita najis atau kudus. Jika kita menjaga perkataan, kita menjaga kekudusan, kita berarti sedang menyediakan tempat bagi Tuhan bertahta dalam hidup kita. Saudara harus ingat kuncinya. Ketika tubuh kita menjadi bait Allah, Tuhan berkata, siapa yang membinasakan baitku, aku akan membinasakan dia. Kita dijaga sepenuhnya. Kita terpelihara sempurna. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk manapun yang terima ketika kediamannya dibongkar, ketika kediamannya diganggu. Seekor lebah, seekor tawon, ketika dia tahu sarangnya diganggu, maka dia pun akan bereaksi. Dia akan marah. Dia akan menunjukkan sikap tidak suka. Itu hewan. Demikian juga manusia, ketika rumahnya diganggu, maka dia mulai menyatakan sikap tidak senang. Sama dengan Tuhan, ketika baitnya diganggu, Yesus pun menyatakan ketidaksukaannya. Siapa yang membinasakan bait Allah, aku binasakan dia. Yesus pernah memporak-porandakan bait suci karena bait suci disalahgunakan sebagai tempat berjualan. Nah, saudara, mari kita jangan salah gunakan tubuh ini yang telah dibeli dan lunas dibayar. Mulailah menjaga perkataan kita.
Kalau kita yakin Yesus tidak berubah, Yesus pun akan melakukan cara yang sama. Seperti Yesus membela umatnya, seperti Yesus pernah membela para muridnya, seperti Yesus pernah selalu mendukung dan membela semua orang yang pernah kita baca dalam Alkitab. Hari ini pun pembelaan Tuhan nyata atas kita. Asalkan kita mau menjaga kehidupan kita. Lebih banyaklah bersyukur daripada mengeluh, saudara. Lebih banyaklah bersyukur. Keluhan itu menyatakan pemberontakan, tapi ucapan syukur mengundang hadirat Tuhan. Di mana Tuhan hadir, di situ Dia bekerja. Dan kita perlu tahu yang Tuhan kerjakan adalah mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Sekali lagi saudara, apapun yang terjadi, Yesus tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu. Jika pada pagi hari ini Tuhan telah menyatakan, menguatkan, mengingatkan kami bahwa segala hal yang boleh kami hadapi hari-hari ini, hendaknya kami tidak takut. Karena ketakutan bisa membuat kami mengalami tersesat. Hendaknya kami tetap mengucap syukur. Hendaknya kami tetap ingat tujuan Bapa di sorga bagi hidup kami. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa saja menyerang kami, bisa saja mengganggu kami, tetapi kami harus tetap yakin bahwa tidak ada satupun yang bisa merubah rancangan Bapa terhadap kami. Yesus tidak berubah. Kami percaya itu dan kami yakin kami pasti bisa melewati masa sukar ini dengan hasil yang penuh dengan kemenangan, karena kami umat yang lebih dari pemenang. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang boleh mendengarkan, yang boleh mengikuti ibadah ini. Biarlah mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami karya Tuhan, lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh menguatkan setiap iman kita untuk menghadapi hari-hari kita ke depan. Dan percayalah saat kita mau melekat kuat di dalam Tuhan dan mengucap syukur di dalam Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Firman Tuhan, baiklah, tiba waktunya kita akan memberikan korban syukur kita lewat persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya, boleh mempersiapkan di dalam amplop dan langsung memberikannya ke gereja, ataupun boleh melalui bendahara gereja yang ada. Dan kiranya kita memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Dan sambil sebelum kita memberikan persembahan kita satukan hati kita di dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau Bapa, dengan firman yang luar biasa memberkati kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan, kami percaya jika semuanya seizin daripada Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, dengan rasa syukur kami akan memberikan korban syukur kami pada saat ini. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap keluarga ataupun tangan-tangannya akan memberi. Dan dengan sukacita Tuhan, kami percaya berkat Allah melimpah dalam hidup mereka. Mereka yang telah setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat perpuluhan, kami percaya Tuhan pun akan memperhitungkan. Dan Tuhan akan mengembalikan dengan hujan berkat dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memberi korban syukur kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari dengan sukacita kita bawa persembahan kita. Kita angkat ujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah itu baik dalam hidup kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara semua. Bagaimana kabar ini? Pasti luar biasa dahsyat. Damai sejahtera Kristus melingkupi kita semua saat ini. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang mewabah di negeri kita akhir ini, GBI Api Kemuliaan akan memperlakukan perubahan jadwal ibadah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Harapan Bapak, Ibu, Saudara mendengarkan dengan seksama. Pengumuman Minggu tanggal 29 Maret 2021. Untuk saat ini sesuai dengan himbauan dari pemerintah setempat untuk mengurangi pertemuan atau kerumunan orang banyak, maka seluruh kegiatan ibadah untuk sementara dilakukan di rumah masing-masing. 2. Sebagai panduan beribadah, mulai minggu ini renungan akan dibagikan melalui WA grup GBI Api Kemuliaan, yaitu ibadah doa malam, ibadah youth maupun ibadah WBI. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengawali ibadah lebih dahulu dengan pujian penyembahan dan doa sebelum membacakan renungan. 3. Kecuali ibadah raya minggu, silakan Bapak, Ibu, Saudara mengikuti siaran ibadah GBI Api Kemuliaan dengan channel YouTube dengan akun Yosef Widiarso. 4. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Darminto atau Mbak Eli. 2. Tesalonika Putri atau Tessa, putri dari Bapak Sangat MC Mare-Mare. Keduanya berulang tahun pada tanggal 30 Maret. Biar kasih karunia Allah dan segala berkat yang terbaik tercurah senantiasa. Berikut laporan keuangan per 29 Maret 2020. Kas pembangunan 1.876.000, kas umum 541.000, kas natal 3.841.000. Berikut perpuluhan bulan Maret 2020. NN 500.000, 2 NN 500.000, 3 AA 1.667.000, 4 NN 420.000, 5 SD 600.000. Berikutnya, kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap senantiasa menaikkan doa serempak setiap malam pukul 21 atau jam 9 malam dengan pokok doa. 1. Dibebaskan dari virus corona, diluputkan dari ancaman krisis ekonomi global, lawatan doa, lawatan Roh Kudus terjadi dengan dahsyat, generasi muda mengalami kebangkitan atau revival, amanat agung dituntaskan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Pancasila dan NKRI tetap jaya, dan di setiap jam ibadah, mohon dalam doa syafaat juga didoakan rencana pembangunan gereja. 2. Pertumbuhan jiwa-jiwa. Dan 3. Jemaat GBI Api Kemuliaan semakin diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pengumuman yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Firman Tuhan, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dipenuhi dengan sukacita Allah dan diberkati oleh Tuhan. Dan baiklah, sebelum kita menutup ibadah kita, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, mari kita mau menutup ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Kita mengatakan pujian ini dengan iman kita. Kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa kami. Terlebih saat ini Tuhan, di dalam kerendahan hati, dalam saat ini kami benar-benar Tuhan tersungkur di hadapan-Mu. Kami sungguh yakin Engkau Tuhan yang mau mendengar setiap seruan kami. Ya Yesus, kami terus mengumandangkan doa kami. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Engkau memberkati para pemerintah yang ada Tuhan, di mana hari-hari ini mereka sedang berjuang, berusaha untuk bisa menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan sosial budaya semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan berperkara. Biar Engkau berikan hikmat-Mu atas para pemimpin kami, sehingga dengan bijaksana, dengan hikmat dari sorga, mereka membuat keputusan-keputusan yang tepat bagi para rakyatnya Tuhan. Ya Bapa, terlebih lagi menghadapi keadaan wabah virus yang saat ini benar-benar mengguncang seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada. Kami tahu Tuhan, jika memang ini adalah kehendak Tuhan, kami percaya ada maksud baik di balik semua ini, karena Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Kami tahu Tuhan mengasihi Indonesia. Ya Yesus, biarlah segala sesuatu ini akan bisa kami hadapi dan kami lewati dengan kemenangan yang besar ya Bapa. Berdoa untuk semua para medis Tuhan, dokter, perawat, relawan, dan siapapun mereka yang terbeban untuk menolong para pasien yang terkena corona ya Bapa. Mereka berjuang, bahkan mereka rela berkorban. Mereka berani Tuhan mempertaruhkan hidupnya sendiri untuk bisa memberikan pengobatan yang maksimal kepada para pasien yang didapati terkena virus ini. Berikan kesehatan, kekuatan atas mereka. Engkau perhitungkan mereka, berkati mereka ya Bapa. Demikian juga untuk semua warga yang ada, khususnya orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang di sekitar kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka ada, biarlah Tuhan juga jagai mereka. Berikan kami hati yang mau taat, karena Roh Kudus berkarya memberikan kami hidup yang tertib. Roh Kudus menuntun kami untuk hidup di dalam ketertiban ya Bapa. Biarlah kami taat dengan himbauan pemerintah, karena kami tahu pemerintah juga adalah orang yang Tuhan pakai untuk memimpin kami. Berkati pemerintahan yang ada di sekitaran kami, di pemerintahan yang ada, mereka juga sedang berjaga-jaga untuk melindungi dan membuat agar kami hidup lebih baik lagi. Berkati mereka. Hamba-Mu berdoa untuk semua umat Tuhan yang hari-hari ini juga sedang dituntut untuk memiliki cara yang baru di dalam beribadah, mungkin cara yang tidak biasa, tapi kami tahu Tuhan, tetap ada maksud Tuhan yang indah. Kami Tuhan izinkan untuk memiliki mezbah keluarga. Tuhan membuat agar setiap rumah tangga membangun mezbah doa di dalam keluarga mereka. Dengan keadaan seperti ini, kami tahu Tuhan sedang melatih kami untuk bisa memiliki mezbah pribadi, doa-doa pribadi yang dinaikkan di dalam keluarga, di rumah masing-masing. Berkati mereka semua, urapi para kepala keluarga sebagai seorang imam, sehingga dari mereka muncullah pernyataan-pernyataan Tuhan. Dari mulut lidah bibir mereka muncullah firman Tuhan, sehingga seisi rumah mereka boleh diberkati Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu, apapun pekerjaan profesi mereka, biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang campur tangan. Hidup kami gantungkan kepada-Mu. Hidup kami tahu tidak bergantung kepada pekerjaan kami. Hidup kami tidak bergantung kepada keadaan ini. Hidup kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Engkau memberkati umat Tuhan yang Tuhan izinkan bertambah usianya di sepanjang minggu ini. Siapapun mereka ya Bapa, Tuhan, kami tahu itu adalah cara Tuhan menyatakan kebaikan bagi mereka. Buat agar mereka pun menyadari akan kebaikan Tuhan, sehingga mereka tidak lupa mengucap syukur. Mereka akan terus menjaga hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan nyatakan segala perkara yang hari-hari ini menjadi pergumulan doa mereka. Tuhan jawab doa mereka sebagai hadiah di ulang tahun mereka di tahun ini ya Bapa. Tuhan, kami serahkan rencana-rencana kami berikutnya.
kami yang sedang bergumul, berdoa, merencanakan untuk merayakan Paskah. Tapi kami tahu, jikalau kami menghadapi sesuatu yang di luar dari kehendak kami tetap yakin Tuhanlah yang terbaik, rancangan-Mu yang terbaik. Amin. Ya Yesus, kami serahkan hari-hari kami ke depan, khususnya juga untuk anak-anak kami yang harus tinggal di rumah, belajar di rumah. Biarlah mereka tetap memiliki kedisiplinan, sehingga tidak menurunkan segala kualitas berpikir mereka. Mereka tetap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, sehingga mereka layak untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan, kami percaya Tuhan menopang kami, menjaga, melindungi kami. Tuhan memberkati kami, dan kami siap untuk melanjutkan kehidupan kami, dan juga kami akan melakukan segala yang kami rencanakan, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saat ini percayalah, mata Tuhan tertuju kepadamu. Bukalah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, dan mata Tuhan saat ini memandang kepadamu. Kedalaman hatimu Tuhan tahu. Dengan segala kuasa yang Dia punya, Dia siap untuk memerintahkan segala yang baik, berkat-berkatnya turun atasmu. Karena itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah saat ini berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus tercurah penuh atasmu, menjadikan engkau semakin heran. Hari-harimu diberkati Tuhan, selalu ada perlindungan penyertaan Tuhan, keberhasilan, keberuntungan menyertai engkau. Langkahmu diatur Tuhan, sehingga jatuh pun tidak sampai tergeletak. Anugerahnya terus bertambah-tambah, bahkan mulai saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus.